Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian, para ummahat wa akhwat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di hari ini, hari yang istimewa, di hari Jumat, di waktu pagi. Kita diperkenankan Allah untuk melanjutkan kembali kajian bulanan kita yang bertajuk Akademi Ibu Salihah, dan kita masuk di pertemuan yang ke-6, yaitu kita membahas tentang sejumlah karakter dari wanita-wanita atau para ummahat, para bunda yang salihah. Dan di pertemuan ini kita akan bicara yaitu karakter yang ke-6, ya, yaitu al-ummu al-hakimah, bunda yang bijaksana, ibu yang bijak, ya, mother yang wise, ya. Dan ini bagian dari karakter yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, yaitu diantaranya kita sudah membahas tentang wanita salihah itu senang menuntut ilmu. Bukan hanya dia menuntut ilmu, tapi dia senang dengannya. Senang dengan belajar, mencintai ilmu, dan mencintai ahli ilmu. Itulah karakter dari thalibatul ilmi. Kemudian juga wanita yang salihah adalah wanita yang selalu menghargai semua nikmat yang Allah berikan, ya. Dan mereka adalah wanita-wanita yang syakirah. Dan kemudian mereka adalah wanita yang senang untuk beramal, mengamalkan ilmu yang telah diperoleh. Karena mereka adalah amilah. Dan mereka adalah sosok yang lemah lembut, ya, terutama kepada pasangan dan kepada anak dan keluarganya. Karena mereka adalah rafiqah. Dan mereka adalah wanita-wanita yang memiliki kecantikan atau jamilah, yaitu jamilatud dakhiliyah, ya, yaitu inner beauty atau keindahan hati. Karena itulah kecantikan atau keindahan yang sebenarnya. Dan di pertemuan ini kita masuk di karakter yang ke-6, yaitu hakimah, hikmah, dan bijaksana. Karena wanita yang salihah adalah wanita yang bijaksana, yang hikmah, yang wise. Nah, jadi insya Allah di dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagaimana sih wanita yang bijak itu. Ketika kita bicara tentang pendidikan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan contoh, potret, gambaran real dari manusia-manusia yang nyata, bukan fiktif. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah sosok Luqman alaihissalam. Manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi Allah abadikan namanya dan Allah abadikan nasihat-nasihatnya. Padahal apabila kita baca keterangan dan sejarah yang ditorehkan oleh para ulama historian atau ahli sejarah, Luqman alaihissalam itu adalah seorang mantan budak berkulit hitam, hidungnya pesek, badannya pendek, dan seterusnya. Gambaran-gambaran yang bagi umumnya manusia, kebanyakan manusia, itu sosok manusia yang cenderung diabaikan, tidak diperhatikan. Karena manusia cenderung judging something from the cover. Suka menilai dari covernya saja, dari luarnya, dari tampilannya. Tapi Allah tidak melihat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat penampilan, tidak melihat penampakan.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat kepada rupa dan tubuh-tubuh kalian. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan Luqman sebagai contoh. Ya. Dan di antara sebab atau rahasia kesuksesan Luqman alaihissalam adalah karena Allah mengkaruniakan sesuatu kepada beliau yang istimewa. Ya, walaqad atayna Luqmanal hikmah. Dan sungguh kami telah berikan kepada Luqman itu hikmah. Ya. Baginda Nabi yang mulia alaihissalam juga Allah karuniakan hikmah. Para ulama seringkali menerangkan hikmahnya Nabi itu adalah sunnah, hadisnya beliau. Ya. Nah, namun ini Luqman bukanlah seorang nabi dan bukan seorang rasul. Tapi Allah berikan kepada beliau kelebihan. Makanya disebut dengan Luqmanul Hakim. Luqman yang bijaksana. Tapi Ustadz, bukankah Luqman itu perempuan? Sementara kita membahas tentang ibu-ibu. Jamaah sekalian memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan contoh, pada asalnya ketika contoh itu ditunjukkan, maka itu bisa menjadi teladan bagi laki-laki maupun wanita. Ya, bagi orang yang sudah tua ataupun yang masih muda. Tidak kenal berprofesi apapun, maka itu semua bisa dicontoh karena mereka adalah manusia. Manusia yang Allah istimewakan dan Allah karuniakan kepadanya hikmah. Dan ketika kita bicara tentang hikmah, apabila seseorang itu Allah karuniakan hikmah, berarti dia dikaruniakan dengan kebaikan yang berlimpah. Kebaikan yang begitu banyaknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata man yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Di sini Allah menerangkan yu'til hikmata, Allah mengkaruniakan, menganugerahkan hikmah may yasha'u kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, jadi hikmah Allah itu kembali kepada kehendak Allah. Sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Hakim. Ya. Dan kita semua adalah ya ibadul hakim, hamba-hambanya Al-Hakim. Allah yang Maha Bijaksana. Allah mencintai kebijaksanaan dan Allah mengkaruniakan kepada siapa saja kebijaksanaan itu sesuai dengan kehendaknya. Karenanya wa may yu'tal hikmata, siapa yang dikaruniakan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah dikaruniai dengan kebaikan yang banyak, kebaikan yang berlimpah. Makanya dikatakan wa may yadhakkaru illa ulul albab, dan hanya orang-orang yang ulul albab saja punya akal sehat yang bisa mengambil pelajaran darinya. Baik. Sekarang kita coba telaah dulu ya agar kita bisa memahami dan kita bisa menyesuaikan diri ya tentang hikmah. Karena hikmah ini bukan sekedar sebutan, bukan sekedar sesuatu yang disematkan begitu saja. Sesuatu yang dilabelkan, tidak. Tapi sesuatu yang harus dipahami dan kemudian harus diupayakan. Meskipun hikmah karunia dari Allah, tapi dia perkara yang muktasabah, yang juga bisa diraih, diperoleh. Ada sebab-sebab kita bisa memperoleh hikmah, kita bisa menjadi orang yang hakim. Inilah bedanya dengan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu Allah berikan risalah dan nubuwah. Risalah dan nubuwah atau kerasulan dan kenabian itu tidak bisa dicari. Itu sesuatu yang tidak bisa kita upayakan. Karena itu mutlak pemberian dari Allah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tapi berbeda dengan hikmah. Hikmah bisa Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan bisa diraih, bisa digapai, bisa dicapai, bisa diusahakan dan bisa diupayakan. Allah berikan kemampuan kepada hamba-hambanya untuk bisa memperoleh hikmah ini. Karenanya kita harus berusaha, berupaya untuk menjadi hikmah. Ya. Dan seorang yang hanya berangan-angan menjadi orang yang hikmah tapi nggak berupaya untuk melakukannya, maka sejatinya angan-angannya dia tanpa dia upayakan itu menjadikan dia jauh dari hikmah. Tidak layak untuk dikatakan sebagai orang yang hakim atau hakimah.
Ketika kita bicara tentang hikmah, apa itu hikmah? Kata Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi rahimahullah, hikmah itu maknanya kurang lebih hampir sama dengan adil, dengan al-adlu. Adil itu wad'u syai' fi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Hikmah itu adalah wad'u syai' fi mahallihi al-munasib, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Maka itulah hikmah. Karena hikmah itu mengharuskan kita mengetahui ya tentang sesuatu tersebut. Kita harus tahu dulu nih tentang sesuatu itu, dan ketika kita sudah tahu sesuatu itu, maka kita akan bisa meletakkan sesuatu itu di tempatnya yang sesuai. Nah, mungkin kalau saya ngomong kayak gini ya, ini memang agak membingungkan ya, karena saya bicara dalam tatanan nakiroh ya, artinya indefinitif, global, karena saya mengatakan sesuatu. Contoh misalnya begini. Ketika kita bicara tentang yang paling mudah saja deh, air ya, air minum ya. Kita tahu ini tuh air minum, karena kita sudah paham. Dan air minum itu ketika dituang, maka dituangkan di tempat minum, di gelas, di cangkir, atau yang semisalnya. Nah, sungguh bukan suatu hal yang hikmah apabila air minum itu malah dituangkan ke piring misalnya. Ya, piring yang ceper. Karena itu bukan tempat untuk air. Atau kita kita tuangkan ke atas meja. Ya, pastinya tumpah. Ya. Karena apa? Karena meja bukan tempat untuk menampung air. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk bisa mengetahui ada sesuatu itu ya memiliki kesesuaian dengan sesuatu yang lain. Artinya sesuatu itu apabila ditempatkan maka ada tempatnya yang memang sesuai dengan peruntukannya. Sampah misalnya. Ya, sampah itu ketika dibuang harus di tempat sampah. Karenanya siapa yang buang sampah sembarangan, maka dia tidak hikmah, dia tidak bijak. Kenapa? Karena dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya. Lawan daripada ini, daripada hikmah dalam makna adil ini adalah zalim. Zalim itu artinya wad'u syai' fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Anda buang sampah sembarangan misalnya, berarti Anda telah jatuh kepada kezaliman. Ya. Atau misalnya ya, Anda mohon maaf ya, misalnya pada saat kita bicara misalnya tentang adab di kamar mandi, istinja ya. Nah, jadi orang yang buang air di kamar mandi, berarti dia benar, adil. Tapi siapa yang buang air sembarangan di pinggir jalan misalnya, itu zalim, ya. Itu suatu hal yang sifatnya zalim. Nah, karena itu makanya hikmah itu adalah suatu kebaikan. Ya. Dan siapa yang memiliki hikmah, maka dia sejatinya memiliki kebaikan yang berlimpah, yang banyak. Ya. Dan Allah berikan hikmah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan bicara tentang konsep kezaliman tadi, wad'u syai' fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, kalau kita kembalikan lagi kepada konsep hikmah dan lawannya kezaliman, coba kita perhatikan tadi ketika kita belajar tentang Luqman alaihissalam, ya, tentang Luqman. Nanti kita akan singgung lagi ya ini. Jadi saya harapkan antuna semua di sini coba untuk memahami dan mengingat konsep ini. Ya. Kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Luqman alaihissalam. Setelah Allah karuniakan hikmah, kemudian Allah menceritakan tentang nasihat Luqman. Allah mengabadikan nasihatnya di dalam Al-Quran. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya sementara dia menasihatinya, ya bunayya, wahai nak, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ini coba perhatikan. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar.
Artinya tidak ada sesuatu yang paling zalim melebihi apapun di muka bumi ini, ya, melebihi daripada syirik. Karena syirik adalah zalim yang paling besar. Kenapa demikian? Bagaimana tidak dikatakan kezaliman? Sementara kita adalah hamba yang Allah ciptakan. Allah berikan kita berbagai macam karunia dan Allah berikan kita berbagai macam nikmat di muka bumi ini. Allah berikan kita segala bentuk instrumen dan fasilitas agar kita bisa hidup dengan baik di muka bumi ini. Namun kita malah tidak berterima kasih, tidak bersyukur kepada Allah. Kita malah lalai melupakan dan malah kita kufur terhadapnya, mengingkari kebaikan-kebaikan Allah. Makanya Nabi mengatakan syirik itu adalah ya anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah itu memiliki padanan-padanan, memiliki sekutu-sekutu. Ya, padahal Allah sendirilah yang menciptakanmu. Hanya Allah yang menciptakanmu. Tapi ternyata engkau jadikan Allah itu memiliki padanan-padanan sekutu-sekutu yang padahal la syarikalah. Tidak ada satupun yang sekufu dengannya, yang sama dengannya. Ya, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang sekufu, yang setara, yang sama dengan Allah. Maka itulah zalim yang paling besar. Ya. Bahkan jangankan kita bicara tentang Allah ya. Kita bicara tentang sesama makhluk saja. Ya, kita bicara dalam apa, tataran makhluk ya. Misalnya ada seseorang, dia bekerja ya dengan seorang bos ya. Bosnya tuh baik luar biasa, ramah luar biasa, dermawan luar biasa. Orang ini hanya disuruh bekerja sehari itu hanya taruhlah 1 jam saja dari 24 jam hidupnya. Kemudian dia difasilitasi dengan rumah, dengan kendaraan, dengan perabotan, lengkap semuanya, difasilitasi, diberikan makanan dan seterusnya. Ya, oleh si bos tadi. Kita mengatakan ini bosnya luar biasa, ini atasannya luar biasa baiknya. Padahal apa yang dilakukan oleh bosnya atau atasan ini dibandingkan dengan apa yang Allah berikan itu nggak ada apa-apanya, sama sekali nggak ada apa-apanya. Ya, dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya nggak ada apa-apanya. Nah lantas orang yang bekerja tadi dengan orang yang baik ini, alih-alih dia mengabdi melayani bosnya, dia malah mengabdi melayani orang lain. Nggak ngasih dia gaji, nggak memfasilitasi dia, tidak memberikan dia sesuatu apapun, ya. Hanya mungkin karena dia nggak tahu ya, entah itu karena sayang atau tertipu atau yang semisalnya, dia malah bekerja melayani orang lain, bukan bosnya. Padahal bosnya jelas-jelas baik terhadap dirinya, tapi tidak dia layani, malah dia melayani kepada orang lain. Bagaimana pandangan kita dengan orang seperti ini? Kita akan mengatakan dia manusia yang nggak tahu diri, manusia yang zalim, manusia yang pandir. Kita akan mengatakan ini orang yang paling, pokoknya dengan sebutan-sebutan paling jelek deh. Ketika kita melihat ada orang seperti ini. Lantas bagaimana dengan kebanyakan manusia saat ini yang mana mereka menyekutukan Allah? Kufur dari Allah. Durhaka kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah. Padahal Allah memberikan segala bentuk kebaikan. Karena itulah puncak dari kezaliman adalah kesyirikan. Ya, syirik. Nah, lalu kemudian juga ketika kita bicara hikmah lagi, ya, alangkah indahnya apa yang diterangkan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan ini konsep yang harus kita pahami. Apabila Anda, wahai para ummahat, Anda ingin menjadi wanita-wanita yang hakimah, maka ketahuilah konsep dari hikmah. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menerangkan hikmah itu adalah fi'lun ma yanbaghi, melakukan sesuatu yang tepat, yang sesuai, alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan cara metode yang tepat, yang benar, fil waqtil ladzi yanbaghi, di waktu dan atau di momen yang juga tepat, yang pas. Artinya dari sini Ibnul Qayyim menerangkan ada 3 sifat karakteristik hikmah. Pertama, fi'lun ma yanbaghi, melakukan sesuatu yang benar. Berarti sesuatu yang kita lakukan itu harus sesuatu yang benar, yang tepat.
Yang benar dan tepat berarti harus memiliki pijakan, landasan, argumentasi, atau dalil. Seorang muslim pijakannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya, seseorang tidak mungkin bisa melakukan sesuatu yang benar tanpa ilmu. Berarti, harus berlandaskan ilmu yang selaras dengan Al-Quran dan Sunnah agar Anda bisa melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat. Tapi ternyata kita tahu ini Al-Quran itu hak, hadis Nabi itu hak, benar. Ya, jadi kita hendak menyampaikan atau melakukan sesuatu yang hak. Ya, kita tahu ini benar ini. Tapi kita nggak akan bisa hikmah apabila kita tidak melakukan alal wajhil ladzi yanbaghi, dengan cara atau metode yang benar atau yang tepat. Artinya, ilmu yang kita miliki, meskipun itu benar, tapi kalau tidak disampaikan dengan cara yang benar dan yang tepat, maka tentunya akan sia-sia, tidak berguna dan tidak efektif. Berarti di sini hikmah harus memiliki metode, manhaj, kurikulum, thoriqah yang tepat, yang terarah dan sesuai. Kemudian udah melakukan sesuatu benar, ada dalilnya. Disampaikan juga dengan cara yang benar. Tapi kalau enggak kita sampaikan di momennya, di waktu yang benar atau yang tepat, maka juga tidak akan efektif dan akan sia-sia. Berarti hikmah itu harus tepat waktu, tepat momen, harus sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan. Ya, misal nih, Anda ketika memberikan nasihat, Anda ingin bertakziah, menghibur saudara Anda yang sedang kesulitan. Misalnya dia sedang menderita, rugi usahanya rugi dia. Ya. Kemudian dia, ya namanya manusia, dia sedih, dia depresi, dia stres. Anda memberikan nasihat. Ya. Nah, biasanya orang yang hikmah, ketika dia memberikan nasihat, dia akan meminta dia untuk bersabar, tenang. Semuanya akan dibalas oleh Allah. Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik ya. Nah, ini diantara cara-cara yang harus diketahui. Nah, tapi jika ada seseorang melihat saudaranya udah susah, kemudian malah dikatakan, rasain kamu. Ya, kapok, itu kamu banyak dosanya. Ini semua karena kamu itu berdosa. Ya. Sama misalnya seperti saat ini, ketika kita lihat ya, ada kondisi kaum muslimin yang mereka mengalami musibah di Cianjur. Memang kita nggak pungkiri, bahkan ini hak ya, benar. Makanya kita katakan ini sesuatu yang benar. Musibah itu Allah timpakan karena dosa hamba-hambanya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidaklah musibah yang menimpa kalian itu kecuali akibat dari perbuatan tangan kalian sendiri. Dosa-dosa kita memang kita nggak pungkiri itu. Ya, tapi bukan suatu hal yang hikmah ketika mereka baru terpukul, tiba-tiba kita ya datang ke sana langsung mengatakan, nih akibat kalian tidak bertakwa kepada Allah, kalian banyak dosa, kalian banyak lalai. Ini malah menyakiti hati meskipun yang disampaikan benar. Memang ini harus kita sampaikan, tapi di waktu yang tepat. Kita lihat apa yang lebih urgent untuk diberikan. Mereka lebih butuh pertolongan saat itu. Mereka butuh perhatian. Mereka butuh bantuan. Kita berikan dulu bantuan, perhatian. Baru kemudian setelah itu pelan-pelan kita ajarkan tentang konsep bersabar. Nah, baru kemudian kita masuki agar banyak beristighfar. Kita ajarkan karena musibah ini, karena tidak lepas dari sebab dosa-dosa kita. Itu hikmah. Pernah ya, saya mendapatkan cerita dari istri. Ada seorang wanita yang dia mengalami depresi. Dan sebab depresinya tuh banyak, mulai dari faktor keluarga dia, orang tua yang abai, yang cuek, suka menyakiti, kemudian suami juga yang abai, yang cuek, kadang-kadang melakukan KDRT, dia depresi. Ya, dia merasakan hidupnya begitu sempit, sesak, dan dia beberapa kali berkeinginan untuk sampai bunuh diri, waliyadzubillah.
dia berkeinginan untuk bunuh diri. Kemudian dia menyampaikan kepada temannya keinginan dia untuk bunuh diri ini. Nah, kawannya ketika mendengarkan langsung mengatakan, kamu gila ya? Dosa tahu bunuh diri itu. Kamu mau mati dalam keadaan diazab Allah. Ya, disebutkan tentang bahayanya, maksudnya tentang dosanya bunuh diri. Wanita ini yang depresi, ya, insya Allah dia tahu tentang bahayanya bunuh diri, tentang dosa bunuh diri, tahu dia. Ya, tapi kenapa dia sampai memutuskan hal seperti itu? Karena dia merasa sendirian. Karena dia merasa dia itu dalam kondisi yang sulit, yang membutuhkan pertolongan, ya. Kemudian si temannya bilang kamu ini memang imannya kurang. Itu malah menjadikan dia semakin sedih. Kita nggak bisa pungkiri memang kondisi-kondisi seperti ini nggak lepas dari kondisi keimanan seseorang memang. Kita nggak bisa pungkiri itu. Keinginan seseorang untuk menghabisi hidupnya itu dia berputus asa dari rahmat Allah. Itu berkaitan dengan masalah keimanannya juga. Kita nggak bisa pungkiri. Tapi ketika kita sampaikan ini tidak di momennya, tidak di waktunya, yang terjadi adalah dia semakin menjauh. Dia merasa semakin kayak dijudge, disalah-salahkan. Yang bahaya adalah ketika dia benar-benar semakin berputus asa gitu. Padahal seharusnya yang kita lakukan adalah apa? Kita menunjukkan perhatian kepada dia. Ya, kamu itu ya adalah disayang sama Allah. Karena Allah menguji kamu. Artinya Allah udah berikan kepada kamu kemampuan untuk melalui ujian itu memang berat. Tapi kata Nabi, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Ya, sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah menguji, Allah uji kamu, Allah sayang sama kamu. Ya, Allah apa namanya? eh, sangat memperhatikan kamu gitu loh. Jadi yang kita tunjukkan itu seperti itu. Dan kita pun sebagai sahabatnya, sebagai kawannya, sebagai temannya itu juga sama. Kita menunjukkan perhatian. Ya, dan kita tumbuhkan dulu di dalam dirinya bahwasanya dia itu sosok yang berharga, sosok yang punya value, punya nilai, ya. Dia itu adalah manusia, ya, yang dia sendiri harus berusaha. Jadi intinya kita tumbuhkan dulu hal ini gitu loh ya. Jadi bukannya malah kita melakukan pendekatan dengan menyalah-nyalahkan, ya. Bahkan kalau kita perhatikan surat An-Nisa, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan wala taqtulu anfusakum. Janganlah kamu membunuh dirimu. Allah terangkan alasannya, innallaha kana bikum rahima. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepadamu. Ini loh alasan yang Allah sebutkan. Ketika Allah melarang kalian bunuh diri, Allah sayang sama kalian. Allah tidak mengatakan jangan kamu membunuh dirimu karena sesungguhnya siksaku amat pedih karena engkau akan dimasukkan neraka, engkau akan enggak. Innallaha bikum rahimah. Allah sayang sama kamu. Karena dirimu, tubuhmu, nyawamu, rohmu itu milik Allah. Jaga itu semua. Allah sayang dengan dirimu. Itu yang seharusnya kita tumbuhkan, bukan malah kita sakiti hatinya dengan perkataan-perkataan kita. Memang mungkin benar, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tapi apabila disampaikan dengan cara yang keliru, tidak di waktu yang tepat, malah membahayakan. Ya, malah semakin mencederai. Karena itulah hikmah itu kata Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah. Idza kana qaulul haq, nih perhatikan, apabila ucapan itu benar, ucapan yang benar, fi mahallihi, juga benar pada tempatnya, pada kondisinya. Wa fi waqtihi, pada waktunya. Wabil wabil uslubil munasib, dan juga disampaikan dengan cara yang sesuai, yang tepat. Fa innahu minal hikmatil aliyah, maka inilah yang disebut dengan hikmah yang tinggi. Dan kata beliau juga, in idza kana qaulul haq, apabila ucapan itu benar, nih perhatikan, ucapannya benar. Perkataan Anda benar. Anda membawakan Al-Quran, Anda membawakan hadis, benar itu, Al-Quran dan hadis itu hak. Tapi disampaikan fi ghairi mahallihi, bukan pada tempatnya Anda sampaikan.
wa fi ghairi waqtihi, bukan pada waktunya Anda sampaikan. Wa bi ghairil uslubil munasib, atau juga dengan cara-cara yang tidak sepatutnya Anda sampaikan, fa innahu yusabbibu mafsadatan, maka inilah yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan. Akan semakin merusak. Ya, ada ini ikhwah yang baru ngaji, baru belajar. Tadinya dia sama dengan orang tuanya, suka mengikuti acara bid'ah, mengikuti tradisi-tradisi bid'ah. Kemudian dia ngaji, alhamdulillah Allah berikan dia hidayah. Allah berikan dia taufik. Sehingga dia tahu tradisi-tradisi bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak boleh haram. Kemudian berangkat dari kecemburuannya, ya, dia lihat orang tuanya masih dalam tradisi bid'ah, dia sedih. Nah, orang yang hikmah, maka dia akan melihat tempatnya, waktunya, kondisinya untuk menyampaikan nasihat. Tapi orang yang tidak hikmah, yang hanya terbakar dengan semangat, dia langsung berkata, pertama, caranya nggak baik. Ngomong ke orang tuanya dengan cara-cara yang tidak baik. Pak, Ma, Papa Mama ini gimana sih? Papa Mama ini Muslim kan? Kenapa Papa Mama kok menyelisih Rasulullah? Dengan cara yang nggak baik. Dengan bahasa yang penuh dengan hujatan, makian, umpatan, intonasi yang tinggi yang nggak layak disampaikan kepada orang tua. Atau tidak di waktu yang pas, yang tepat. Ya, atau bukan di tempat yang semestinya. Yang terjadi adalah apa? Malah kita dijauhi. Malah dikhawatirkan bukan hanya kita dijauhi, ilmu yang kita sampaikan pun juga dijauhi. Makanya Nabi mewanti-wanti kepada para sahabat. Ya, Nabi mengatakan, ya inna fikum minal munaffirin. Sesungguhnya ya di dalam di antara kalian itu ada orang-orang yang munafir. Munafir itu artinya membuat manusia lari dari kebenaran, lari dari ilmu, lari dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena menyampaikan Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang tidak hikmah, dengan cara yang tidak benar. Dan itu malah merusak. Dan kerusakan yang paling besar dari itu semua adalah apa? Adalah ketika mereka bukan menjauhi kita, kalau kita dijauhi masih lebih ringan. Menjauhi ilmu, menjauhi Al-Quran dan Sunnah. Juga sama, demikian ketika Anda mendidik anak Anda dengan cara yang tidak hikmah, Anda gegas mereka, Anda drilling mereka, ya, Anda paksa mereka, Anda jadikan mereka sebagai obsesi Anda di muka bumi ini. Anda menilai keberhasilan mereka hanya dengan digit, dengan angka, dengan ranking, dengan kuantitas, dengan banyak-banyakan, entah itu hafalan atau yang semisalnya. Anda rampas hak-haknya dia, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah bisa jadi mereka membenci ilmu. Anda nakut-nakuti anak Anda ketika masih usia dini. Anda takut-takuti tentang neraka, tentang jahanam, tentang murkanya Allah. Itu juga nggak hikmah. Yang terjadi adalah anak malah takut dengan Allah. Anak malah ya merasa Allah itu kok jahat ya, Allah kok suka menghukum ya. Jadinya apa yang terjadi? Kita malah menjadikan anak itu menjauhi Allah. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Kenapa itu? Karena tidak hikmah. Karena itu, ya di antara elemen hikmah yang harus kita perhatikan, Anda wahai para orang tua, ketika Anda ingin bersikap hikmah, maka gunakanlah konsep mindfulness ya istilahnya. Ya ini saya meminjam ya istilah yang seringkali digunakan, tapi konsep mindfulness kita tidak sama dengan konsep mindfulness yang seringkali didengung-dengungkan. Ya mungkin ada yang sama, cuman prinsipnya itu atau pijakannya itu tidak sama, berbeda. Karena mindfulness kita berangkat dari ilmu, yang mana ilmu itu adalah ilmu syar'i yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Karena mindfulness kita berangkat dari taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab ilmu yang kita pelajari. Karena dengan itu kita akan mendapatkan self-awareness, kesadaran diri. Sehingga kita akan lebih mampu untuk aware ketika kita hendak melakukan sesuatu. Sehingga kita bisa menjadi bijak, hikmah, hakimah. Karena di antara bentuk ya, agar kita bisa memperoleh mindfulness ini, kita harus berusaha ya di dalam segala sesuatu yang hendak kita sampaikan atau yang hendak kita lakukan,
kita harus berusaha untuk apa ya namanya? Merenungkan, memikirkan dan bertanya kepada diri kita. Pertama, ketika kita hendak berkata atau hendak berbuat, misalnya kita ingin ngomong ke anak kita atau kita ingin melakukan sesuatu, yang pertama kali harus bisa kita jawab adalah limadza yuqal, limadza yuf'al, kenapa diucapkan, kenapa disampaikan, kenapa dilakukan, kenapa? Artinya kita harus tahu tendensi, tujuan, latar belakang, kenapa kita harus mengucapkannya. Kenapa aku harus melakukannya? Ya. Jadi ini juga berkaitan erat dengan niat, tendensi. Kenapa? Ya. Karena niat itu penting. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan tiap orang itu akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Perhatikan tendensi, niat. Itu menjadi starting point kita. Ya, dan ini seringkali diisyaratkan di dalam hadis-hadis Nabi, di antaranya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nabi seringkali mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya maka berkata baik, muliakan tamu, muliakan apa namanya? Tetangga dan seterusnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ini menunjukkan apa? Menunjukkan landasan kita untuk melakukan sesuatu. Beriman kepada Allah dan Rasulullah. Demikian pula ketika kita akan berkata, berbuat, kenapa kita melakukannya? Apa yang menjadi latar belakang yang mendorong kita melakukannya? Ya, sehingga ini mengharuskan kita hadir, kesadaran. Ya, mindfulness kita misalnya. Ketika kita ingin memberikan nasihat, kenapa aku ingin memberikan nasihat? Benar nggak sih aku ingin memberikan nasihat ini karena Allah? Untuk meluruskan kesalahan, atau karena cuma sekedar marah, cuma sekedar kesel, atau cuma kebiasaan doang. Makanya kita harus bisa menjawab limada, kenapa dulu. Baru kemudian setelah itu mada yuqal, mada yuf'al, apa yang aku lakukan, apa yang aku sampaikan. Berarti aku harus tahu dong yang aku lakukan, yang aku sampaikan. Aku punya pengetahuannya enggak? Aku punya ilmunya enggak? Aku punya dasarnya enggak? Aku punya argumentasinya enggak? Ya, jadi harus tahu apa yang disampaikan. Gak bisa dia cuma menyampaikan berangkat dari intuisinya, dari hawa nafsunya, dari apa istilahnya cuman ikut-ikutan taklit. Enggak bisa. Enggak hikmah. Hikmah mengharuskan dia harus tahu. Ya, yang dia sampaikan itu hak. Yang disampaikan itu benar. Benar berarti sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Baru kemudian, liman yukal, kepada siapa aku sampaikan ini. Karena tentunya tiap orang berbeda-beda. Nabi SAW itu menasehatkan ya, khatibin nasa bi hasabi uqulihim au kama qala. Ya, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan tingkat pemahamannya, sesuai dengan tingkat akalnya. Sesuai dengan kondisinya, harus tahu. Apalagi ketika kita hendak bicara dengan anak kita. Anak usia 3 tahun dengan 7 tahun, dengan 11 tahun, nggak bisa disamakan cara penyampaiannya. Karena apabila kita samakan, nggak hikmah jadinya. Kemudian mata yuqal, kapan kita sampaikan? Apakah ketika kita sedang marah, ketika kita sedang emosi, atau ketika anak kita sedang bersedih, ketika anak kita sedang marah, ya, kita harus bisa melihat waktu, timing yang tepat, ya. Makanya di antara kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya, mereka mengatakan, ya, laisa kullu ma yu'lam yuqal. Tidaklah setiap sesuatu yang kita tahu ilmunya harus disampaikan saat itu juga. Ya. Karena walaysa kullu ma yuqal, ya, hana waktu. Karena tidaklah setiap sesuatu yang disampaikan itu waktunya tepat. Dan juga walaysa, ya, kullu ma hana waktu, ya, hadara ahluhu. Dan tidaklah setiap waktu yang tepat ternyata audiensnya juga tepat. Jadi ternyata ini membutuhkan yang namanya konsep mindfulness yang benar-benar berangkat dari ilmu. Kita harus tahu, kita ngomong dengan siapa? Kapan kita ngomong? Aina yuqal, di mana kita ngomong?
apakah di tempat umum, di tempat yang private, ya. Kemudian bimadza yuqal, bagaimana aku menyampaikannya? Bagaimana aku melakukannya? Ini 6 elemen hikmah yang merupakan bagian dari konsep, ya, ilmiah sebenarnya di dalam melakukan banyak hal. Ketika Anda mau menulis, bahkan ini bagian dari etika jurnalistik dan seterusnya. Ya. Nah, 3 rukun hikmah yang harus kita pahami sebagaimana kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, tidaklah Anda dikatakan hikmah kecuali pertama Anda memiliki ilmu, ya. Jadi la yuqalu, ya, hakiman, ya, hatta yakuna aliman. Tidaklah seseorang dikatakan hikmah, hakim, kecuali sampai dia berilmu. Berarti dia harus punya ilmunya. Lawannya jahil. Orang yang jahil nggak bisa hikmah. Orang yang bodoh tidak akan bisa berbuat hikmah. Karena hikmah itu berangkat dari ilmu. Nah, di sini ya memang saya ilustrasikan seperti package maksud saya, paket. Ilmu itu seperti paket. Ya, berarti yang hendak kita sampaikan, hendak kita hantarkan, hendak kita deliver, hendak kita hadiahkan. Kita hendak mendeliver ilmu. Dan kita nggak mungkin bisa berbuat hikmah apabila kita nggak punya ilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya nggak bisa memberi. Anda nggak punya paket, gimana Anda bisa menghantarkan? Berarti Anda harus punya paket dulu. Sesuatu yang bisa Anda hantarkan. Kemudian cuma sekedar ilmu nggak bisa menjadi hikmah. Harus hilmu, halim, santun, lemah lembut. Lawannya toish. Orang yang kaku, yang kasar, yang bengis. Ibaratnya itu seperti kurir, penghantar. Ya, deliver service istilahnya, ya. Jadi ilmu itu harus dihantarkan. Yang bisa menghantarkan ilmu dengan baik itu hilmu, kesantunan. Karena apabila paket itu diantarkan oleh orang yang tidak layak, orang yang nggak tahu, ya ini mau diantarkan ke siapa, nggak tahu alamatnya di mana, kemudian caranya kasar, paketnya dilempar dan seterusnya, itu malah yang terjadi, ya, akan ada penolakan bahkan protes. Demikian pula ketika Anda punya ilmu tidak dihantarkan dengan kelemah lembutan, dengan kesantunan, maka manusia akan cenderung menolaknya, ya. Manusia akan cenderung menolak. Nah, coba kita perhatikan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmati minallahi linta lahum." Lantaran rahmat Allah lah, ya, engkau bersikap lemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Nah, coba perhatikan. Nabi kita bersikap lemah lembut kepada orang-orang Quraisy atau umat Nabi saat itu karena rahmat Allah. Artinya, ya, sifat layyinah, kelemah lembutan itu bagian dari kasih sayang Allah, rahmat Allah. Kemudian kata Allah, "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Sekiranya kamu itu kaku, bengis, berhati keras, niscaya mereka akan menjauh darimu, nggak mau deket-deket. Ya, Anda keras, Anda kaku, Anda bengis, orang nggak akan suka dekat dengan Anda. Anda menjadi ibu yang bawaannya cuman marah, ceriwis, cerewet, ngomel. Anak-anak Anda nggak bakal senang dekat dengan Anda. Ya, jadi di antara cara Anda melihat apakah anak Anda senang dengan Anda atau tidak adalah ketika Anda sedang pergi atau Anda hendak pergi, kemudian dia biasa atau bahkan bahagia, berarti ada sesuatu di situ. Ya, berarti kita harus memperbaiki diri. Attachment kita bermasalah, bonding kita bermasalah. Baru kemudian yang ketiga, tidaklah akan dikatakan hikmah meskipun Anda berilmu, meskipun Anda hilmu, halim, ya, santun, punya hilm, tapi Anda tidak tenang, tidak ta'anni. Anda tidak tenang. Tapi Anda bahkan, ya, istijal, tergesa-gesa, terburu-buru. Segala sesuatu pengen cepat, pengen instan. Ngajarin anak, nasihatin anak, pengen instan. Ustadz, anak saya gimana Ustadz? Saya sudah nasihati Ustadz, tapi nggak mau dengerin saya Ustadz. Ibu udah nasihatin berapa kali? Saya udah nasihatin Ustadz berkali-kali. Iya, berapa kali Ibu? Paling sekitar 3 hari Ustadz. Subhanallah, baru 3 hari Bu. Ya, baru 3 hari. Anda ketika menghadapi anak Anda,
menasehati mereka itu harus berulang-ulang, istimroron, berkesinambungan, terus-terusan. Ya, Ustadz, saya udah ngajarin anak saya Ustadz, tapi nggak hafal-hafal Ustadz. Memang ibu sudah ngajarin berapa kali? Saya sudah 4 jam Ustadz. Subhanallah, baru 4 jam. 4 hari, 4 bulan. Ketika Anda hendak mendidik anak Anda, kuncinya itu sabar. Harus dengan tikror, berulang-ulang, berkesinambungan, istimror. Ya, karenanya siapa yang suka tergesa-gesa, man istajala uqiba biharmanihi. Siapa yang tergesa-gesa, kepingin cepat doang, akan ditimpa dengan kegagalan. Bahkan pun ketika Anda berdoa meminta kepada Allah, di antara sebab Allah tidak mengabulkan permintaan Anda karena Anda istijal, karena Anda tergesa-gesa. Kenapa ya Allah, aku belum dapat rumah? Kenapa ya Allah, aku belum dapat ini? Subhanallah, itulah kita manusia. Ketika kita meminta kepada Allah, kita menuntut kepada Allah. Harus segera ini dan itu. Tapi ketika Allah memanggil kita untuk sholat, yang memerintahkan kita untuk ibadah, kita suka menunda-nundanya. Padahal Allah nggak butuh dengan kita. Allah nggak butuh sama ibadah kita. Tapi kita yang butuh dengan Allah. Kita yang butuh dengan segala apa yang ada di sisi Allah. Kita butuh dengannya. Tapi itulah manusia. Dan memang menjadi hikmah itu nggak mudah, berat. Tapi Allah akan mudahkan bagi siapa saja yang mau berusaha. Nah, coba sekali menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kajian tentang hikmah ini sudah beberapa kali saya sampaikan ya. Sebenarnya. Jadi nanti yang berkenaan dengan detailnya itu nanti bisa dilihat di channel YouTube saya ataupun yang lainnya. Ya. Cuma di sini saya akan menyampaikan ada beberapa poin ya. Kita ambil konsep hikmah dari Luqman alaihissalam karena ini metode yang paling luar biasa. Meskipun Luqman laki-laki, bukan artinya wanita tidak bisa mengambil pelajaran darinya. Kita ambil ya dari konsep hikmah Luqman alaihissalam. Kalau kita menilik tadi dari definisi hikmah, diantaranya adalah wad'u syai' fi mahallihi al-munasib, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai. Berarti ini mengharuskan kita harus mengerti tentang konsep hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban. Ya. Mana yang harus lebih dikedepankan? Yang dikedepankan itu sebenarnya manusia nyaris bersepakat bukan kewajiban dulu, hak dulu. Pengakuan atas hak. Karena dengan adanya hak maka ada kewajiban. Tanpa ada hak maka tidak akan ada kewajiban. Karenanya kita harus mengenal dulu hak-haknya siapa yang harus kita kenal pertama kali? Haknya pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menunaikan haknya Allah. Siapa yang menunaikan haknya Allah, maka dia telah melaksanakan kewajiban yang paling utama. Dan itu adalah hikmah aliyah, hikmah yang tertinggi. Berarti kita harus menunaikan haknya Allah. Untuk menunaikan haknya Allah berarti kita harus mengenal haknya Allah. Dan Allah telah terangkan haknya yaitu dengan cara mengenal dan beribadah hanya kepadanya alias mentauhidkannya. Dengan kata lain, wahai para ummahat, wahai para akhwat, Anda akan menjadi seorang yang hakim, Anda akan menjadi seorang yang hakimah manakala Anda mengenal haknya Allah. Manakala Anda semakin mengenal tentang Rabb Anda. Anda mengenal tentang pencipta Anda mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga Anda lebih berusaha dan berupaya untuk menunaikan haknya. Itu menunaikan ya hak Allah di dalam tauhid. Dan ketika Anda memahami hak Allah, maka Anda akan memahami tentang diri Anda sendiri. Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang mengenal Rabbnya akan semakin mengenal dirinya sendiri. Dia akan kenal dengan dirinya. Karenanya ketika Anda tahu tentang hak Allah, Anda tahu kewajiban Anda kepada pencipta Anda, maka Anda akan tahu meaning of life, purpose of life. Anda akan tahu tujuan hidup Anda. Anda akan tahu untuk apa Anda hidup. Anda akan bisa fokus di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga dengan Anda memahami tentang konsep kehidupan ini, Anda akan lebih tahu tentang ya untuk apa Anda hidup di muka bumi ini
dengan Anda tahu tentang untuk apa Anda hidup di muka bumi ini, ya maka Anda akan mendapatkan tujuan dari kehidupan itu. Yaitu Anda mendapatkan ketentraman, kedamaian, kebahagiaan. Karena inilah yang diinginkan oleh setiap manusia yang beribadah, bertakarub kepada Allah. Ingin mendapatkan ketenangan, ketentraman. Dan ketenangan, ketentraman ini diperoleh dari Allah. Dengan ridha Allah. Dengan cinta Allah, dengan izin Allah. Sehingga dengan demikian Anda akan menjadi manusia yang hakim, yang bijak. Anda mengenal Allah, Anda semakin mengenali diri Anda. Dan ini adalah yang pertama kali diajarkan Luqman alaihissalam kepada putranya, kepada anaknya. Yaitu haknya Allah. Ya bunayya, wahai nak, la tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena sesungguhnya kesyirikan itu nak, kezaliman yang super dahsyat. Kezaliman yang besar. Ya, diajarkan oleh Luqman alaihissalam kepada anaknya tentang haknya Allah yang pertama kali. Itulah hikmah yang paling tinggi. Karena Luqman alaihissalam ingin mendidik anaknya karena dia meyakini anaknya amanat dan titipan dari Allah untuk dia persiapkan agar bisa menjadi hamba Allah yang seutuhnya. Agar bisa menunaikan haknya Allah. Dan apabila hamba menunaikan haknya Allah, maka Allah akan tunaikan haknya hamba. Meskipun Allah nggak butuh dengan amalan kita, ibadah kita, kebaikan kita, nggak butuh. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala adalah Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Ghafur. Allah Al-Karim, Allah Al-Ghani. Ya, Allah Maha Kaya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan memberikan haknya kepada kita. Apa itu hak yang Allah berikan? Haknya hamba yang akan Allah berikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya, meridhoinya, tidak memurkainya. Ya Allah jauhkan dari azabnya. Kemudian yang berikutnya, ya, agar kita bisa hikmah adalah kita memahami nikmat atau karunia dari Allah. Ya, agar kita selalu bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Karena siapa yang bersyukur kepada Allah, sejatinya dia akan menjadi manusia yang paling bijak, hikmah, hakimah, tahu diri dia. Ya, dan bisa mengapresiasi segala kebaikan yang ada. Allah berikan kepada kita secara garis besar ada 3 nikmat. Nikmatul ijad, nikmatul hayah, nikmat kehidupan. Tadinya kita tidak ada menjadi ada. Tadinya kita sesuatu yang ya belum disebut sehingga akhirnya kita menjadi sesuatu yang madhkura, sesuatu yang disebut sebagai manusia. Allah berikan kita nikmat hidup, nikmatul hayah. Nikmat besar. Ya. Makanya ada sebagian ulama salaf yang mengatakan sekiranya Allah tidak memberikan aku nikmat kecuali hanya satu nikmat saja, itu nikmat hidup, maka itu sudah cukup bagiku menjadi alasan untuk beribadah kepada Allah sepanjang hidupku. Allah yang memberikan kita kehidupan karena Allah yang menciptakan. Sehingga kita wajib bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita melalui perantaraan hambanya, makhluknya. Siapa itu orang tua kita? Karena apabila orang tua kita tidak ada, maka sesuai dengan sunnah kauniyah Allah, kita pun juga tidak akan hadir di muka bumi ini. Artinya, kehadiran kita di muka bumi ini dengan sebab orang tua kita. Makanya Allah ingatkan tentang haknya orang tua. Ya. Jadi Allah selangi nasihat Luqman alaihissalam di dalam 2 ayat 14 dan 15, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka. Ini perhatikan. Kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya mengandungnya semakin lama semakin berat. Kemudian disapihnya selama 2 tahun. Anishkurli, agar bersyukur kepadaku. Karena Allah yang menghadirkan dia dan menghadirkan orang tuanya. Allah yang menciptakan dia dan menciptakan orang tuanya. Allah secara mutlak yang memberikan nikmat kehidupan. Waliwalidayka, dan juga bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Karena dengan sebab orang tuamu, kamu pun hadir di muka bumi ini. Allah yang hadirkan kamu di muka bumi melalui sebab keberadaan orang tua kamu. Artinya,
Seburuk-buruk orang tua kita, sejelek-jelek orang tua kita, tetap mereka punya andil atas nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah tetap mengingatkan tentang haknya orang tua, seburuk-buruknya mereka. Ya, nah karena itu di ayat yang ke-15, Allah menerangkan, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ya, sekiranya kedua orang tuamu memaksa kamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, jangan taati keduanya. Jangan taati. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi pergaulilah keduanya dengan cara yang baik. Dengan cara yang ma'ruf. Ya. Kemudian Allah terangkan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang inabah, yang kembali kepadaku. Jadi kita tetap disuruh mengikuti jalannya orang-orang yang inabah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalannya orang-orang saleh, beriman. Ya, tsumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun, ya. Kemudian hanya kepadakulah, itu kepada Allah tempat kalian kembali, dan aku akan beritahukan kepada kalian apa yang kalian kerjakan. Ya. Jadi Allah berikan kita nikmat hidup. Yang kedua, Allah berikan kita nikmat imdad. Nikmat potensi yang begitu banyaknya. Allah berikan kita pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Ya, waja'ala bainakum as-sam'a, ya, wal absar wal af'ida la'allakum tashkurun, agar kalian syukur. Ya, karena dengan pendengaran, penglihatan, dan pemahaman ini akhirnya kita bisa memperoleh ilmu, dan ilmu yang paling utama adalah ilmu mengenal Allah. Artinya, pendengaran kita, penglihatan kita, dan pemahaman kita diberikan oleh Allah kepada kita agar kita bisa semakin mengenal Allah, semakin mengenal kebesaran Allah. Dan kemudian dari situ Allah berikan kita nikmatul hidayah, nikmatul huda, nikmat petunjuk. Ya, nikmat petunjuk Allah berikan, dan siapa yang Allah berikan petunjuk, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang paling besar. Ya, karena betapa banyak orang Allah berikan nikmat hidup, Allah berikan dia nikmat imdad, Allah berikan dia menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar, seakan-akan demikian, tapi ternyata dia orang yang kufur, maka dia adalah orang yang celaka, orang yang tidak Allah berikan hidayah. Allah tidak berikan kepadanya petunjuk. Dan dia tidak ubahnya, bahkan lebih hina daripada hewan ternak. Ya. Dan itu adalah suatu bentuk kerugian yang besar. Nah, kemudian baru setelah itu diajarkan tentang memahami hak dan kewajiban hamba tadi. Ya. Jadi diantaranya, ya, seperti misalnya kita lihat, ya, nasihat Luqman pertama, tauhid. Yang kedua, muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Nah, merasa diawasi Allah ini, itu Luqman ajarkan alaihissalam kepada anaknya dengan cara tamtsil. Ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai nak, kalau sekiranya ada sesuatu perbuatan, amal, ya, sebesar biji sawi, ada di batu, di langit atau di bumi, kita nggak tahu, tapi ya'ti biha Allah, Allah akan membalasnya. Karena Allah maha halus lagi maha teliti. Ini sebenarnya sebuah isyarat, ya, dari Luqman alaihissalam agar, ya, kita memahami Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membalas perbuatan kita sekecil apapun itu. Tidak akan satu pun yang terlewat. Yang baik Allah balas dengan kebaikan yang berlipat. Yang buruk Allah akan balas sesuai dengan keburukan tersebut. Tidak akan Allah lipat gandakan. Itulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di sini itu mengandung isyarat tentang pentingnya bagi kita untuk apa? Untuk memahami apapun yang kita lakukan, maka akan ada konsekuensinya. Ya. Jadi di sini ada isyarat tentang mengenal diri dan apa yang ada di dalam diri kita, itu sejatinya tidak lepas dari pengetahuan Allah. Baru kemudian setelah itu Luqman alaihissalam memberikan nasihat tentang salat, tentang amar ma'ruf nahi mungkar, tentang sabar, baru kemudian tentang adab. Ya. Jadi ya bunaya, wahai nak, aqimis salata, tegakkan salat. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Beramar ma'ruflah dan nahi mungkarlah. Wasbir 'ala ma asabak, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Jadi salat itu adalah kaitan hamba dengan Allah.
Kaitan hamba dengan Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kaitan antara hamba dengan hamba, khususnya dengan orang yang paling dekat dengannya. Ya. Karena di antara bentuk perhatian dan cinta kasih adalah kita beramar ma'ruf nahi mungkar, kita menasehati. Ya. Jadi ada haknya Allah, ada haknya hamba yang harus ditunaikan. Baru kemudian diajarkan kita untuk bersabar. Berarti ini isyarat untuk lebih mengenal diri kita. Karena nggak mungkin seseorang dia itu akan bisa bersabar tanpa dia mengenali diri kita. Karena di dalam dirinya ada perasaan, ada emosi. Emosi-emosi yang akan muncul tertrigger dengan kondisi di sekelilingnya. Ya. Dan orang-orang yang hakim, yang hikmah, maka dia akan mampu untuk meregulasi emosi dan perasaannya sehingga dia bisa menjadi sosok yang bisa bersabar. Ya. Nah, kemudian baru diajarkan tentang adab, etika atau akhlak yang mana ini merupakan bagian dari keindahan agama kita. Karena agama kita bukan cuma mengurusin urusan kita dengan Allah secara vertikal, tapi juga secara horizontal. Hubungan kita dengan makhluk yang lainnya, dengan manusia yang lainnya. Kita diajarkan tentang adab-adab dan etika-etika yang indah di dalam agama kita. Itu yang diajarkan Luqman. Nah, jadi karena itulah kita harus bijak, hikmah. Ya, di antaranya di dalam memahami haknya Allah. Kita awali dengan sadar bahwasanya kita dan anak kita adalah makhluk ciptaan Allah. Berarti ketika kita diciptakan ada tujuan penting di dalam penciptaan. Nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa ada maksud dan tujuan. Dan tujuan Allah menciptakan kita, Allah jelaskan, Allah ajarkan kepada kita, yaitu untuk mengenal dirinya. Ya, untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dalilnya tentang mengenal Allah surat At-Talaq ayat ke-12. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah menciptakan 7 langit dan juga bumi seperti itu. Dan Allah menurunkan segala bentuk urusannya ya ke langit dan bumi. Apa tujuannya? Lita'lamu, agar kalian mengetahui, agar kalian mengilmui bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Dalil beribadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Dan apabila hamba dia tahu tujuan hidupnya untuk mengenal Allah dan beribadah kepada Allah, maka hidupnya akan lebih bermakna. Hidupnya akan lebih fokus. Hidupnya akan punya orientasi. Jadi dia hidup bukan hanya dengan kebingungan, confused, disorientasi, ketidaktahuan atas tujuan. Manusia yang hidup nggak tahu tujuan, nggak tahu orientasinya, bingung. Ya, maka kehidupannya tidak lebih seperti hewan ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Sehingga kualitas hidup akan meningkat. Ketika kita tahu tujuan hidup kita lebih bermakna, punya orientasi, maka kualitas hidup kita akan meningkat. Kita akan memiliki kualitas hidup yang baik di dunia dan di akhirat. Itu apa? Kita mendapatkan saadah, kebahagiaan. Siapa sih yang kepingin bahagia? Mendapatkan salama, keselamatan, kesejahteraan. Siapa yang nggak kepingin mendapatkan kesejahteraan, keselamatan? Dan mendapatkan sakinah, yaitu ketenangan, ketentraman. Ini adalah 3 hal yang diidam-idamkan oleh semua manusia. Kepingin bahagia, kepingin selamat, kepingin tenang, tentram, damai. Ya. Dan ini semua tidak mungkin bisa diraih tanpa kita memahami tentang haknya Allah. Dan ini bagian dari hikmah atau hakimah. Baik ya jemaah sekalian, ini contoh ya, bagian terakhir. Ya, ketika kita menjadi seorang ibu yang bijak, ya, dan contohnya banyak, ini cuma sebagian saja. Itu diantara hal-hal yang tanpa kita sadari kita tidak hikmah. Ketika mengajarkan ya tentang sesuatu kepada anak kita yang tidak berpijak dari tauhid. Contoh misalnya, ya seorang ibu mengatakan Umi sayang sekali sama adik. Ucapan tidak salah. Ya. Jadi mohon diperhatikan perkataan yang tidak salah. Ketika Anda mengatakan Umi sayang dengan kamu nak, Umi cinta sama kamu nak, itu enggak salah, bahkan ini baik. Ya. Ini baik sekali. Tapi apabila cuma sekedar mengucapkan Umi sayang, Umi sayang, Umi sayang sama kamu tanpa pernah mengingatkan tentang kasih sayang Allah,
tanpa pernah mengingatkan bahwasanya kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu adalah wujud kasih sayang Allah yang konkret kepada anak. Karena Allah yang menanamkan kasih sayang itu kepada diri seorang ibu. Ya, jadi apabila seorang ibu lupa mengajarkan Allah Arhamur Rahimin, Allah lebih penyayang, nak. Umi sayang sama kamu, tapi Allah lebih sayang kepada kamu daripada Umi. Allah lebih penyayang dari siapapun. Ya, itu pijakan pondasi agar mereka memiliki ya atau akan tumbuh kasih sayangnya kepada Allah. Makanya cara kita mendidik anak, apalagi anak usia dini, diwujudkan dengan menunjukkan kasih sayang. Kasih sayang kita itu wujud konkret dari kasih sayang Allah. Dan kemudian baru setelah itu kita ajarkan Allahu Arhamur Rahimin. Allah lebih penyayang dari hamba-hambanya yang rahim. Ya, atau ucapan seorang ibu misalnya, nah Umi akan selalu menjaga adik. Juga asalnya tidak salah. Ya secara asal. Ya, karena seorang ibu mengatakan demikian berarti ini sebenarnya bagian dari konsekuensi cinta dia. Dan dia meyakini itu sebagai sebab. Ya, tapi kalau seorang ibu cuma mengatakan Umi akan selalu menjaga adik, Umi yang akan melindungi adik, Umi yang akan ini dan itu terus. Hanya ini yang disampaikan, tapi lupa mengajarkan bahwa Allah lah Al-Hafiz. Allah lah yang maha menjaga. Allah Al-Wali. Ya Allah yang maha melindungi. Ya, dan Allah sebenarnya sudah melindungi menjaga kamu, nak. Semenjak kamu berada di rahim. Semenjak kamu bertumbuh di dalam rahim ibu, Allah sudah menjaga kamu. Ya. Kemudian ketika kamu dilahirkan, Allah juga sudah menjaga kamu. Allah menjaga Umi. Karena Allah lah yang akan selalu menjaga. Umi nggak bisa menjaga kamu 24 jam. Umi nggak bisa selalu menjaga kamu, memelihara kamu, melindungi kamu. Tapi Allah yang bisa menjaga dan melindungi kamu. Ya, itulah ibu yang bijak, yang hakimah. Atau seorang ibu mengatakan, nah, adik kepingin apa? Nah, kamu kepingin apa? Nanti Umi kasih. Umi beri. Umi kasih kamu apa yang kamu minta. Ini secara asal juga nggak keliru sebenarnya. Tapi ini sesuatu yang apabila hanya berkutat dalam hal ini, maka ini tentunya juga menjadi tidak bijak dan malah bisa jauh dari konsep tauhid. Seharusnya kita ajarkan, ya, Umi kasih, tapi mintalah dulu kepada Allah. Karena Allah Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rizki. Allah Al-Wahhab, Allah yang maha memberikan karunia. Allah Al-Malik yang memiliki segala sesuatu di muka bumi ini. Maka mintalah kepada Allah, nak, agar Allah memberikan kamu rezeki. Apabila kamu pengen sesuatu, mintalah kepada Allah. Ya, dan jangan lupa, nak, doakan, berikan juga untuk Umi. Karena apa yang Umi berikan itu juga berasal dari Allah. Ya. Atau misalnya contoh lain lagi, ya, nak, kamu harus berbakti sama Abi Umi ya. Karena kamu sudah Umi lahirkan, kamu udah Umi kasih makan, kamu udah Umi susui, kamu udah Umi jaga, ya. Nah, tapi lupa mengajarkan bahwa tentang haknya Allah. Ya, kita hanya menuntut mereka, kamu harus berbakti, kamu harus menjadi anak saleh, tapi lupa mengajarkan haknya Allah, yaitu tauhid sebagaimana diajarkan Luqman. Yang mana apabila Anda, wahai orang tua, Anda mengajarkan kepada anak Anda haknya Allah, tauhid, semenjak dini sedini mungkin, Allah tidak akan lupakan upaya Anda, usaha Anda. Allah akan berikan taufik kepada diri Anda dan kepada anak Anda agar mereka berbakti kepada Anda. Itu yang kita ambil pelajaran dari surat Luqman. Karena ketika Luqman menasihati anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Itu nasihat Luqman tentang haknya Allah. Kemudian di ayat 14-15, itu nasihatnya Allah, bukan nasihat Luqman. Tentang berbakti kepada orang tua. Kata para ulama di antara Syekh Muhammad Ibrahim Al-Hamid hafizahullah, ini menunjukkan siapa dari orang tua yang menunaikan haknya Allah, Allah akan ya Allah Subhanahu wa taala akan ingatkan haknya orang tua bagi anaknya. Artinya anak itu akan Allah berikan taufik untuk bisa berbakti kepada orang tuanya. Juga contoh lain lagi misalnya, ya, dalam hal apresiasi. Ya, misalnya orang tua, ayah atau abi atau umi mengatakan, kakak paling hebat, paling pintar, paling keren, paling canggih. Nah, ucapan-ucapan atau pujian, apresiasi yang tidak dikaitkan dengan Allah, apalagi yang berlebihan, itu dapat memenggal kepala anak, dalam tanda kutip ya, dapat membinasakan mereka.
akan melahirkan sifat riya, people pleaser, selalu kepingin untuk dipuji, sehingga mereka melakukan sesuatu karena ingin pujian manusia, makan puji istilahnya, bukan mencari ridhonya Allah. Seharusnya kita sampaikan, Masya Allah nak, Allah berikan kamu kemudahan, Allah berikan kamu kekuatan, ya, Allah jadikan kamu bisa mampu, ya, Masya Allah, anak Umi yang hebat, Allah yang memberikan kehebatan dan kemampuan. Harusnya demikian. Atau misalnya kita marah, kita maki dia, kita vonis dasar anak bodoh, anak nakal, kamu itu bawel, gak bisa dibilangin misalnya, ya. Nah, ini ucapan-ucapan yang dapat menyakiti hati anak, menyerang pribadi, labeling, mudah menvonis anak, akan melahirkan karakter buruk dan jelek. Dan ini akan diserap oleh anak dan ditiru cara-cara seperti ini. Jadi alih-alih mereka menyerap yang baik, itu bisa-bisa mereka cenderung menyerap yang buruk. Ya, akan menjadi labil emosinya, menjadi asosial, penakut, bahkan menjadi tukang bully dan seterusnya. Atau misalnya kita sudah langsung suka menuduh tanpa kita cari buktinya dulu. Kamu pasti pelakunya. Kamu tadi bohong kan sama Umi? Padahal kita belum tahu, belum dapat belum dapat buktinya. Sudah langsung kita vonis. Tergesa-gesa dalam menjudge, bahkan sampai menghukumi niat anak, padahal kita nggak bisa menghukumi niat. Itu termasuk kezaliman besar. Dapat melahirkan karakter anak nggak percaya diri, nggak punya empati, insecure, suka berburuk sangka, dan keburukan-keburukan lainnya. Atau ucapan-ucapan misalnya, mudah-mudahan kamu nanti begini, nanti kamu jatuh, ya, nanti kamu berdarah, ya, nanti kamu celaka, kamu nggak nurut sama Abi, nanti kamu begini, kamu nggak nurut sama Umi. Wah, itu juga suatu hal yang jelek, bahkan mengandung harapan dan doa-doa keburukan pada anak. Ini kesalahan jamak yang sering dilakukan, sadar nggak sadar. Dan itu termasuk kezaliman. Bisa jadi doa itu akan Allah kabulkan, sehingga yang terjadi malah apa? Kita menyesal. Ya, karena itu makanya kita harus belajar untuk menjadi orang tua yang bijak, yang wise. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat ya, karena udah pukul 10:13, masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Yang ingin bertanya silakan, yang bisa saya jawab, yang tidak bisa saya jawab harap dimaklumi. Nah, ya, silakan yang ingin bertanya bisa diketik via chat, atau yang pertanyaan langsung silakan raise hand, karena waktu kita nggak panjang ya, dikarenakan saya ada jadwal khutbah, sehingga jam 10:30 saya harus sudah uh, berangkat. Ya, silakan dari Ummu Abdillah. Ya, mungkin masih kesulitan untuk unmute ya. Coba diulang lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, mohon solusinya bagaimana cara mengatasi anak laki-laki terutama Ustadz. Anak saya itu umurnya lebih kurang memasuki usia 10 tahun. Nah, anak saya ini lebih suka sering main di luar gitu Ustadz, dan jarang sekali betah di rumah. Dan kalau dia sudah main keluar rumah itu susah sekali untuk pulang di rumah. Kadang-kadang saya kesabaran itu kayak gimana, kayak apa ya? Kadang nggak ada sabar saya itu kadang ngadapin anak itu Ustadz. Tiba-tiba saja itu saya emosi, terus saya memukul anak saya itu Ustadz, karena saya sudah capek untuk menasihatinya Ustadz. Mohon solusinya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Solusinya yang pertama, kita semua harus terus belajar, terus mengupgrade ilmu kita, pengetahuan kita, terutama tentang agama, tentang akidah, tentang tauhid, ya, dan juga tentang bagaimana kita belajar berkaitan dengan adab, ya, akhlak, ya, agar kita bisa meregulasi diri, agar agar muncul di dalam diri kita itu yang namanya kesadaran diri, mindfulness. Karena seringkali ya, banyak di antara kita mengatakan, saya tiba-tiba emosi, saya tiba-tiba marah. Memang yang namanya emosi, kemarahan itu datang tiba-tiba. Ya, jadi datangnya tidak tidak sedikit-sedikit, ya, tidak bertahap. Ya, namanya emosi itu datangnya secara tiba-tiba, spontan. Kenapa? Karena ada pen-triggernya, ada pemicunya.
Maka kita kenali apa yang men-trigger atau yang memicu sehingga kita marah, sehingga kita jengkel, sehingga kita kesel. Kata Nabi, la taghdab, janganlah kamu marah. Di antara yang diterangkan oleh para ulama seperti Syekh Khalid As-Sabat, yaitu carilah sebab-sebab yang dapat men-trigger kemarahan kamu. Kemudian jauhi, ya. Nah, selain jauhi, kemudian kalau seandainya juga sudah keluar, maka yang kedua, la taghdab, apabila kemarahan itu sudah muncul, maka kuasai dirimu, jangan sampai engkau dikuasai oleh kemarahan, ya. Berarti kita harus menguasai diri kita, menguasai emosi kita, kemarahan kita, jangan sampai itu menguasai diri kita. Dan itu ada metode yang sudah diajarkan oleh Nabi ketika kita marah agar kita bisa meregulasi. Pertama isti'adah, auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita diam, tidak melakukan sesuatu, tidak berkata sesuatu, ya. Kemudian kita merubah posisi. Intinya kita menenangkan diri dulu, karena secara asal manusia tidak marah, tidak dalam keadaan yang lagi ngamuk atau marah. Marahnya dia karena ada pen-trigger. Maka harus ditenangkan agar kemarahan itu mereda, baru setelah mereda kita bisa, ya, ngomong, bisa menasehati. Karena nasihat yang dikeluarkan dengan emosi, dengan kondisi marah itu nggak efektif. Juga termasuk ketika kita memukul anak kita, ya. Terus kemudian yang kedua, ya, juga kita harus berupaya untuk untuk mempergunakan nalar kita, nalar yang berangkat dari ilmu. Ya, sebagaimana tadi kita tahu, kita marah ada sebab, maka Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menimbang, ya, sebab kemarahan itu layak nggak sih untuk menjadikan diri kita marah. Misalnya anak kita nggak mau dengerin kita, kemudian kita marah, kita emosi. Kenapa? Karena kita merasa nggak dihargai, kita merasa nggak dihormati sama anak ini. Padahal bisa jadi dia tidak mendengarkan kita bukan karena itu, bisa jadi ada faktor-faktor lain. Misalnya karena untuk anak kita ini sosok yang menyebalkan atau sosok yang cuman bikin repot. Nah, tapi kita sudah punya anggapan anak ini kurang ajar dengan saya. Akhirnya itu menimbulkan saya marah atau emosi. Nah, ini kalau nggak diiringi dengan kesadaran diri, ya, yang terjadi adalah kita akan dikonsumsi oleh kemarahan kita. Ya, makanya kita harus belajar untuk bisa mempertimbangkan penyebab marah. Karena Allah berikan kita akal dan Allah berikan kita kemampuan untuk memiliki ilmu, belajar. Nah, apabila akal kita itu diiringi dengan ilmu, itu akan menjadi cahaya bagi akal kita agar kita bisa menimbang-nimbang, ya, apa yang ada di dalam diri kita ketika kita sedang marah atau lagi ngamuk atau lagi emosi, ya. Nah, kemudian yang ketiga, Allah juga berikan kepada kita kemampuan untuk menelaah, mencari tahu kenapa kok anak saya itu suka di luar daripada di rumah. Alih-alih kita, kamu pokoknya harus di rumah, atau anak saya itu nggak suka di rumah, tapi kita nggak berusaha untuk mencari tahu kenapa dia lebih suka di luar ketimbang di dalam rumah, ya. Nah, bukanlah orang tua yang bijak, dia cuma menuntut tapi tanpa melihat kondisi. Bisa jadi dia nggak suka di rumah karena apa? Di rumah dia merasa sumpah, dia merasa sepi, dia merasa nggak nyaman, dia merasa nggak tenang, dia merasa ini dan itu. Makanya kita harus berusaha mencari tahu. Disitulah pentingnya peran orang tua untuk Untuk berkomunikasi, cari tahu apa yang dirasakan oleh anak, apa yang dia pikirkan, kemudian kita validasi agar dia merasa diakui dan dihargai. Kemudian baru kita berupaya untuk bisa memenuhi apa yang dia inginkan sesuai dengan kemampuan kita. Daripada kita sekedar cuman marah, ngomel, tapi kita nggak tahu apa yang dia rasakan, dia inginkan. Yang ada dalam pikiran kita, benak kita, dia tuh cuman anak yang bikin kesal doang. Sebagaimana kita punya pikiran seperti itu, demikian pula anak kita. Umi ini cuma bisa marah-marah, Umi cuma bisa ngomel. Aku nggak nyaman berada di rumah, meskipun dia sayang dengan ibunya, ya, di dalam hatinya dia sayang sama ibunya, tapi tetap namanya manusia, dia kepengen mendapatkan suatu hal yang nyaman, yang menyenangkan buat dirinya. Nah, jadi tugas kita adalah berusaha untuk bisa bisa menjadi teman, sahabat buat anak kita tadi gitu. Ya, apalagi nih anak udah 10 tahun. Kalau anak usia udah hazawar, dekat sama uminya, anak laki-laki dekat sama uminya, anak perempuan dekat sama abinya, itu Masya Allah. Itu akan semakin membangun karakter yang baik untuk sang anak. Karena anak laki-laki menjelang balik dekat sama ibunya, itu dia akan punya karakter yang
menghormati wanita, memuliakan wanita, cenderung untuk bisa berempati dan bersimpati dengan wanita, tidak berusaha untuk menyakiti wanita. Demikian pula anak perempuan yang dekat sama abinya ketika di usia menjelang baliknya, bahkan ketika dia usia balik, dia akan menjadi wanita yang kuat, yang tangguh, nggak mudah digombalin, nggak mudah dibujuk rayu, ya. Nah, jadi ini diantara cara-caranya. Kemudian yang keempat, kita evaluasi diri dalam hal berkomunikasi, ya. Kita belajar untuk berkata-kata yang baik, kita belajar untuk berdiskusi, bicara dari hati ke hati, ya. Kita belajar untuk mendengarkan apa yang diucapkan, disampaikan oleh anak kita, ya, agar sama-sama anak tahu apa keinginan kita, kita pun juga tahu apa keinginan anak. Kemudian kita mengkompromikan hal itu. Karena seringkali kita sebagai orang tua sadar nggak sadar kita egois. Kita ingin didengarkan tapi kita nggak mau mendengarkan. Ya, kita ingin dihormati tapi kita nggak menghormati anak kita. Kita ingin dimuliakan tapi kita sadar nggak sadar kita nggak begitu memuliakan anak kita. Ya, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan kita. Nah, Allah alam. Ini di chat sudah ada pertanyaannya. Apabila kita sudah terlanjur dan sering jadi ibu yang tidak bijak, Ustadz, selalu menyesal dan mohon ampun sama Allah, ingin sekali berubah, tapi dibuat seperti itu lagi, Ustadz, ingin sekali berubah, tapi dibuat seperti itu lagi, Ustadz. Maksudnya mengulangi lagi. Ya, intinya begini ya. Ketika Anda merasa selama ini Anda kurang bijak, selama ini Anda merasa berbuat sesuatu yang tidak baik kepada anak Anda menyesal. Itu bagian dari kebaikan yang Allah berikan kepada Anda. Hidayah Allah, taufik Allah. Anda dijadikan sadar akan kesalahan. Karena betapa banyak orang salah nggak sadar-sadar. Berarti di sini Allah menginginkan kebaikan kepada Anda agar Anda memperbaiki diri Anda, diawali dengan apa? Memohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah, taubat yang diiringi dengan penyesalan, an-nadam. Taubat yang diiringi dengan azam, keinginan untuk tidak mengulangi lagi. Meskipun toh nanti akhirnya kita jatuh kepada kesalahan karena memang tabiat kita manusia, ya kita bertobat lagi. Ya, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu bolak-balik melakukan kesalahan. Enggak cuma sekali, dua kali, tapi berulang-ulang. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik yang berbuat kesalahan selalu bertobat. Kembali lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah terus belajar, menuntut ilmu, mengupgrade pengetahuan, ya. Terus belajar karena dengan ilmu itu yang akan menjadi sebab yang akan menjadi cahaya bagi kita. Kita ketika dalam kondisi yang gelap, ilmu itu menjadi cahaya, kita bisa tahu, kita bisa melihat ya yang kita lakukan ini baik atau tidak. Itu ilmu. Karunia dari Allah, ilmu tersebut. Ya. Nah, kemudian baru setelah itu kita minta maaf kepada anak kita. Sebagai bentuk upaya kita untuk merubah diri, kita minta maaf dulu kepada anak kita. Kemudian kita memperlakukan anak kita semampu kita sesuai dengan ilmu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Ketika kita suatu ketika jatuh lagi kepada kesalahan, kita nggak bijak, kembali lagi kita istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya karena siapa di antara kita yang sempurna, yang maksum? Tidak ada. Kita semua pasti melakukan kesalahan. Nah, Allah alam shawab. Bagaimana cara saya sebagai ibu menerima kenyataan bahwa anak saya secara fisik belum normal seperti usianya? Dalam hal ini tinggi badan, karena untuk pengobatan saya belum mampu. Kadang ada hati yang tidak terima, tapi di sisi lain saya tahu ini adalah ujian dari Allah dan saya harus ridho selain berusaha. Kadang hati ini masih silih berganti terima kenyataan ini, Ustaz. Ya itulah manusia. Ya. Makanya sesuatu yang paling berat bagi diri kita adalah mujahadatun nafs. Ya. Kita berusaha untuk berjuang memerangi diri kita. Karena diri kita itu penuh dengan godaan-godaan, baik itu dari bisikan syaitan, dari hawa nafsu kita, ataupun dari pikiran-pikiran yang muncul lantaran kita melihat misalnya orang lain, kemudian kita membanding-bandingkan atau yang semisalnya, ya. Nah, selama itu kita berupaya untuk terus memerangi, melawan, menahan diri, ya misalnya muncul, kenapa sih kok anakku seperti ini ya? Itu muncul dalam pikiran kita. Kemudian kita akhirnya balik lagi sadar, astagfirullah ya Allah, aku tidak seharusnya punya pikiran seperti itu. Dia istighfar.
Ya, insya Allah dengan dia selalu kembali kepada kesadaran, itu adalah bagian dari tanda kebaikan yang Allah berikan. Kita sebagai manusia, kita nggak bisa lepas dari berbagai macam kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan, ya. Jadi ketika kita jatuh, apa terpuruk, kita bangkit lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, bangkit lagi, istighfar kepada Allah. Sembari kita terus memupuk apa kekuatan kita, ya, karena tidak sepatutnya seorang muslim itu jatuh di lubang yang sama. Artinya dia belajar dari kesalahan dia, ya. Pun seandainya dia jatuh, dia terpuruk tidak sebagaimana ketika dia pertama kali jatuh ataupun terpuruk, ya. Dia belajar dari situ, dan dia dengan terjatuh menjadikan dirinya semakin aware, semakin awas, dan semakin kuat, ya. Dan ini yang bisa kita lakukan, kita terus belajar dan kita banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara kita, menjaga anak kita, ya, dan kemudian juga senantiasa apa namanya meluruskan niat kita, membersihkan hati kita, ya, kemudian memberikan kita istiqomahan, menjadikan kita sanggup dan mampu untuk terus melalui segala bentuk kesulitan, karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ya, ini mungkin pertanyaan terakhir. Saya punya dua anak yang usianya beda hanya 1 tahun, satu laki-laki usia 12, yang satu perempuan usia 11. Setiap saya kasih tanggung jawab, selalu merasa iri satu sama lain. Padahal saya harus gimana, Ustaz? Karena saya berusaha untuk memberitahu perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi yang pertama, kita juga harus bijak, ya, harus wise. Dalam artian, ketika Anda benar-benar memperlakukan mereka sesuai dengan gendernya, itu harus benar-benar tepat. Kadang-kadang ada kesalah kaprahan. Seperti ini misalnya. Ya, misalnya habis makan, cuci piring. Kita menganggap itu tugasnya anak perempuan. Atau bersih-bersih. Kita anggap tugasnya perempuan. Atau bagian ngelipat baju dan lain sebagainya, kita anggap itu sebagai tugas perempuan. Sementara laki-laki, yang anak laki-laki mungkin dikasih tugas lainnya. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada bias seperti ini, itu tentunya ketika mereka atau ada salah satu anak mengalami iri, itu suatu hal yang lumrah. Kenapa? Karena ternyata kita yang kurang bijak, kita kurang wise, ya. Karena nggak ada urusannya antara urusan cuci piring, cuci baju, bersih-bersih rumah dengan gender, nggak ada urusannya. Itu bagian dari life skill yang harus dimiliki oleh setiap anak, nggak peduli laki atau perempuan. Anda punya anak laki-laki, tetap ajarkan dia bertanggung jawab untuk cuci piring. Jadi jangan dibedakan karena anak perempuan, dia perempuan, anak laki dia laki, kemudian yang perempuan itu disuruh-suruh untuk cuci piring. Enggak, ya. Jadi dalam hal-hal tugas-tugas seperti ini itu sama saja, ya. Nah, namun ada hal-hal yang mungkin memang berbeda sesuai dengan gendernya yang diatur oleh syariat, ya. Misalnya ketika anak laki-laki dia keluar ke rumah, misalnya dia les dan lain sebagainya. Adapun anak perempuan kita kita batasi misalnya, karena itu menunjukkan kita sayang dengan mereka dan kita juga sayang sama anak laki-laki kita. Tapi kondisi mereka, ya, itu mengharuskan kita melakukan pendekatan sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya, ya. Nah, jadi kalau kita mau memberikan tanggung jawab, maka harus diiringi dengan penjelasan, diiringi dengan apa namanya dengan diskusi dulu dengan anak-anak kita, agar mereka tidak merasa mereka didiskriminasi, agar mereka berangkat ini adalah bagian dari perhatian orang tuaku, ini adalah bagian dari kasih sayang orang tuaku, ya. Nah, ini juga harus diawali dengan pendidikan seksualitas, bukan pendidikan seks, ya, pendidikan seksualitas. Artinya kita harus menerangkan kepada mereka bahwasanya Allah menciptakan ada laki-laki, ada wanita. Laki-laki dan wanita itu berbeda, tidak sama, tidak perlu disetarakan, tapi istimewa. Satu dengan yang lainnya punya keistimewaan tersendiri. Supaya yang perempuan tidak merasa iri dengan perlakuan kita kepada anak laki-laki, dan yang anak laki-laki juga dia tidak merasa iri dengan perlakuan kita terhadap anak perempuan. Ya, itu diantaranya seperti itu, ya, wallahu a'lam. Nah, baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, yang keliru atau yang salah, itu datangnya dari pribadi saya sendiri, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami pengurus izin undur diri. Sampai berjumpa lagi di kajian selanjutnya insya